Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke materi yang keempat, eh, yaitu berkenaan dengan arahan terkait akses dashboard SKP dan paket A, B, dan C yang akan disampaikan oleh Ibu Mira Fariza dari Ditjen GTK Kemendikbudristek. Kepada Ibu Mira dipersilakan. Mohon izin. Baik, terima kasih Bu Rita. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar sangat jelas, Ibu. Mangga Baik, dipersilakan. ya, Waktunya terima kasih. mungkin hanya 30 menit ini. Ya, Mohon maaf sekali. ya, tidak apa Bu. Siap. Terima kasih. Selamat siang, menjelang makan siang nih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mira Fariza. Saya dari tim GTK. Pada sesi kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai perencanaan SKP dan bagaimana caranya nanti Bapak Ibu menindaklanjuti itu di kesehariannya gitu ya. Nah, untuk materi saya izin untuk share screen. Baik, apakah share Ya, screen saya sudah terlihat? sudah ada. Ya, sudah. Sudah tampil. Ya. Ya, baik, saya akan slideshow sebentar. Ya, eh, untuk materi kali ini mungkin kita akan sedikit mundur ke belakang, Bapak Ibu sekalian. Jadi, eh, dalam waktu setengah jam ke depan, kita akan membahas sedikit mengenai arahan dari pimpinan dan juga seperti apa nanti eksekusi di lapangan terkait dengan arahan tersebut. Eh, nah, untuk arahannya sendiri, kita di dalam pengelolaan kinerja itu ada 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Mungkin kita mundur sedikit nih ke bagian perencanaan. Di sini kita mau melihat lagi bahwa apakah Bapak Ibu ingin memastikan apakah Bapak Ibu sudah mengakses ke SKP-nya sebelum lanjut tadi ke tahap pelaksanaan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Riri gitu ya. Jadi di sini kami ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu apa namanya melalui tahap perencanaan ini memastikan bahwa semua sudah terkonfirmasi gitu. Salah satunya adalah dengan adanya akun Belajar ID yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, di sini sebagai arahan dari Dirjen PDM pada tanggal 30 April 2024, BPMP dari tim UPT gitu ya diharapkan untuk fokus mendampingi guru dan kepala sekolah yang belum mengajukan SKP. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang sudah mengajukan dan sudah masuk ke dalam proses pelaksanaan. Tetapi kami di sini ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memang belum gitu ya mengajukan SKP gitu. Kenapa ini menjadi penting gitu? Dasar perlunya guru ataupun kepala sekolah mengakses SKP itu apa? Untuk diingatkan kembali bahwa sebagai ASN, guru dan kepala sekolah itu wajib mengisi SKP karena bagian dari proses pengelolaan kinerjanya dengan dasar pasal 5 Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, di sini menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja. Nah, untuk yang kedua, dasarnya itu apa? Yaitu adalah surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan nomor 0559 garis miring BB1 garis miring GT 0200 2024 terkait dengan guru dan kepala sekolah ASN wajib menggunakan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Nah, ini nanti untuk pelaksanaannya akan didampingi oleh Bapak Ibu UPT di masing-masing provinsinya seperti itu. Nah, sesuai dengan arahan juga dari Dirjen GTK di bulan Maret, itu kemarin kita sudah melakukan sosialisasi secara masif gitu ya. Tetapi memang sekarang yang kita fokuskan adalah Bapak Ibu guru yang tertarget gitu, benar-benar yang belum melakukan submission ataupun mengerjakan SKP gitu.
berdasarkan data dari dashboard yang mungkin juga dimiliki oleh Bapak Ibu UPT gitu ya. Bapak Ibu UPT nanti melihat target-targetnya ini sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu di lapangan, terutama untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Di sini kita melihat ada tiga gitu ya kendala kenapa Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah belum melakukan submit SKP gitu. Yang pertama, Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah itu sudah memiliki nih akun belajar ID-nya tapi belum aktivasi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika belum aktivasi gitu. Nah, untuk kendala yang pertama, kita akan membantu mendampingi Bapak Ibu guru untuk ataupun kepala sekolah untuk mengaktifasi akun belajar ID-nya dulu, kemudian akses ke PMM, kemudian baru mengajukan SKP. Nah, nanti jika memang ada Bapak Ibu yang belum melakukan aktivasi ini dari Bapak Ibu UPT, terutama BBPMP, itu akan melakukan pendampingan dengan cara memberikan paket gitu ya. Nah, nanti paketnya apa kita akan jelaskan di belakang gitu. Adalah paket A nih kalau misalnya untuk yang belum mengaktifasi. Kemudian yang kedua itu adalah guru dan kepala sekolah sudah punya akses akun belajar ID, kemudian tetapi sudah mengaktifasi, tapi belum masuk ke dalam platformnya nih ke platform PMM. Nah nanti apa yang harus dilakukan? Berarti nanti Bapak Ibu akan didampingi untuk masuk ke dalam platform PMM-nya, kemudian nanti akan didampingi juga sampai mengajukan SKP-nya. Nah nanti Bapak Ibu yang belum mengakses PMM ini akan dibantu untuk diberikan paket B gitu. Nah, paket B itu apa? Nanti kita akan berikan panduan-panduan caranya login, kemudian caranya sampai mengajukan SKP itu seperti apa gitu dan yang ketiga kendalanya adalah sebenarnya sudah aktivasi akunnya gitu ya. Akun belajar ID-nya sudah aktivasi, sudah pernah login gitu. Tetapi kemudian dalam dalam pelaksanaannya belum mengajukan SKP. Nah, itu seperti apa gitu, kendalanya ada apa? Nah, nanti dari Bapak Ibu UPT akan membantu Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah untuk melakukan pendampingan dalam mengajukan SKP dan nanti akan diberikan paket C ini gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit membahas tentang paket komunikasinya ketika Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah gitu ya belum melakukan kegiatan itu gitu. Nah, sebagai arahan dari pimpinan, eh, setiap kategori itu nanti akan diberikan alat pendampingannya. Jadi Bapak Ibu guru juga jangan ataupun kepala sekolah jangan khawatir. Kami akan membantu dengan memberikan paket-paket gitu ya untuk cara mengaktifasi seperti apa, cara login seperti apa, hingga mengajukan SKP-nya juga seperti apa. Nah, jadi di sini nanti dari UPT atau dinas akan menghubungi Bapak Ibu dengan tertarget nih melihat dari kendala-kendala apa sih yang Bapak Ibu alami gitu sehingga benar-benar sesuai dengan solusinya gitu. Nah, jadi di sini nanti akan diberikan paket A, B, ataupun C terkait dengan kendala-kendala yang Bapak Ibu alami gitu. Nah, selain itu nanti juga dari pusat itu akan membantu juga nih dari dinas ataupun UPT untuk membuat panduan komunikasinya ataupun membuat kegiatan asistensinya nih ketika di lapangan sehingga Bapak Ibu untuk guru ataupun kepala sekolah di lapangan jika memang ada kendala seperti apa yang nanti akan dilakukan pendampingannya oleh UPT ataupun dinas seperti itu. Nah, ini sebagai overview-nya saja untuk paket-paketnya. Nah, untuk paket A itu jika Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah itu sudah punya akun belajar ID tapi belum aktivasi. Nah, di sini nanti akan ada satu paket PDF gitu ya, yang isinya berupa langkah-langkah apa yang harus dilakukan dari awal hingga mengajukan SKP gitu. Cara mengaktifasi hingga apa PMM dan login ke PMM dan juga hingga mengajukan SKP. Nah, ini adalah paket B di mana eh, Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar ID tapi belum akses PMM. Nah, nanti akan dibantu untuk
cara-caranya sampai masuk ke dalam PMM-nya gitu. Hingga nanti juga login untuk mengajukan SKP. Nah, untuk paket C sendiri, jadi udah masuk ke dalam PMM, tetapi belum mengajukan SKP. Nah, itu juga akhirnya eh, kita berikan gitu ya langkah-langkahnya sampai submit gitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu mungkin yang belum apa namanya belum mengaktifkan akun BID-nya ataupun belum login ke PMM ataupun belum mengajukan SKP itu nanti akan dikategorikan berdasarkan kendala-kendalanya. Dan nanti dari UPT ataupun dinas itu akan melakukan apa gitu. Jadi nanti dari UPT atau dinas akan mengirimkan paket solusinya langsung nih ke Bapak Ibu yang memang mengalami kendala itu. Setelah mengirimkan paket solusi, biasanya nanti akan diundang nih kendalanya apa. Jadi nanti akan dilakukan kegiatan asistensi. Kegiatan asistensinya apa aja nanti kita akan jelaskan di belakang gitu. Nah, kegiatan asistensi ini akan dibantu oleh dari UPT ataupun dinas juga dengan kapten kokapten gitu di lapangan ataupun juga dengan komunitas yang ada di lapangan. Nah, ini adalah paket solusi yang diberikan untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala di lapangan ketika mengajukan SKP gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu pernah menerima ini kalau misalnya memang mengalami kendala. Jadi nanti UPT ataupun dinas itu akan mengirimkan template WhatsApp Blast seperti ini dengan paket yang disesuaikan dengan kendalanya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerima ataupun belum, nanti mungkin bisa menghubungi UPT ataupun dinasnya untuk minta dilakukan pendampingan. Ini saya belum bisa nih akses karena saya sudah mulai masuk ke pelaksanaan tapi kok masih belum bisa juga. Nah, itu seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah panduan untuk kegiatan asistensi yang akan dilakukan oleh UPT atau dinas gitu. Jadi UPT atau dinas akan membantu Bapak Ibu ketika mengalami kesulitan ataupun kendala, misalnya dalam melakukan perencanaan pengisian SKP gitu. Nanti begitu juga dengan pelaksanaannya. Nah, jadi ini yang sudah kami share juga ke UPT ataupun dinas, kegiatan asistensinya itu bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi nanti di sini akan ada terbagi menjadi dua, coaching klinik dan juga solusi cepat. Kalau coaching klinik ini nanti dari UPT ataupun dinas itu akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengundang Bapak Ibu sekalian dengan cara misalnya BIMTEK luring gitu ya. Nanti ini juga akan misalnya dikumpulkan gitu ya di dalam satu kegiatan kemudian dibagi lagi per kelas gitu sesuai dengan kendala-kendalanya. Begitu juga dengan webinar misalnya dengan kegiatan online seperti ini itu juga bisa dibagi per kendala dengan adanya breakout room. Jadi nanti akan ada pendampingan. Kesulitannya di mana? Kendalanya seperti apa? Jadi nanti akan dibantu langsung untuk pengisiannya hingga submit SKP. Ataupun juga bisa dilakukan dengan visitasi. Jika memang Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah di sekolahnya masih mengalami kesulitan, mungkin bisa menghubungi UPT ataupun dinasnya minta untuk ada pendampingan datang ke sekolah. Nah, itu juga bisa dilakukan salah satu ide untuk kegiatan asistensinya atau bisa juga kerjasama dengan komunitas belajar gitu untuk mengundang, kemudian untuk dimintai pendampingan dan sebagainya itu juga sangat memungkinkan. Nah, kegiatan yang kedua yaitu adalah solusi cepat. Mungkin Bapak Ibu guru juga punya grup WhatsApp gitu ya dengan UPT ataupun dinas, itu juga mungkin bisa dimaksimalkan nih penggunaannya ketika ada kendala bisa langsung dibantu oleh adminnya masing-masing. Atau Bapak Ibu guru juga bisa membaca ataupun kepala sekolah juga bisa membaca di pusat informasi. Nah, di sini juga ada eh, apa namanya linknya, tautannya nanti yang juga akan kami bagikan gitu ya. Nah, secara prinsip kegiatan asistensinya untuk pendampingan ini nanti paket-paketnya juga akan diberikan, tapi pendampingannya itu juga akan dilakukan oleh UPT ataupun dinas gitu ya. Jadi nanti di sini informasi kegiatannya seperti apa sih? Jadi kita akan membahas mengenai tujuannya itu apa, pengaruhnya seperti apa, dan memang sebaiknya dilakukan di luar jam pelajaran gitu.
Kemudian disarankan ini pengisian SKP-nya memang harus sesuai dengan lini masa karena kita sudah masuk nih ke tahap pelaksanaan. Tadi mungkin dari Mbak Riri juga sudah menjelaskan gitu ya tahap pelaksanaannya seperti apa hingga nanti untuk tahap penilaian. Jadi sebelum masuk ke sana kita harus memastikan dulu lagi bahwa perencanaannya sudah benar gitu. Nah, nanti teknis kegiatannya mungkin UPT ataupun dinas bisa dilakukan penjadwalan, kemudian memastikan bahwa ada koneksi internet. Kembali lagi, mungkin tadi juga arahannya mengisinya mungkin bisa di laptop gitu ya. Karena kalau misalnya di HP mungkin akan berbeda tampilannya dan mungkin jadi lebih tidak nyaman. Nah, seperti itu juga perlu dipastikan ketika nanti kegiatan asistensinya gitu di lapangan. Selain itu juga mungkin disarankan kalau misalnya kegiatan pendampingan maksimum 2 jam aja dan kalau misalnya kegiatannya di luar jam pelajaran mungkin jangan terlalu malam juga gitu. Jadi lebih ke interaktif antara UPT ataupun dinas dan juga para pendampingnya yang akan membantu Bapak Ibu menangani kendala-kendala yang di lapangannya. Nah, kalau misalnya memang sudah dilakukan kegiatan asistensi, tapi ada kendala teknis, mungkin Bapak Ibu dapat masuk ke pusat bantuan gitu ya, atau menghubungi 177 atau mengirimkan email ke pengaduan ini at kemdikbud.go.id untuk penyelesaian teknisnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya Bapak Ibu merasa saya belum nih ada kegiatan pendampingannya karena saya masih masih mengalami kesulitan gitu. Nah, Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah dapat menghubungi kapten koptennya ataupun dinas di daerah masing-masing untuk dilakukan pendampingan. Jadi memang ini kegiatannya dua arah, tidak hanya dari UPT ataupun dinasnya atau Bapak Ibu, tapi juga dari Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah bisa minta ke dinas ataupun ke UPT-nya untuk diberikan pendampingan gitu ya untuk memecahkan kendala ataupun meminta solusi dari Bapak Ibu Dinas ataupun UPT. Nah, mungkin seperti itu aja. Kalau di sini lebih kayak seperti apa sih bantuannya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Nanti kalau dari eh, platform PMM-nya sendiri, kalau untuk masuk ke pusat bantuan bisa di pojok kanan bisa terlihat seperti ini dan bisa langsung klik kendalanya apa dan melaporkan di dalam formnya seperti itu. Nah, untuk pengelolaan kinerja sendiri, di sini juga Bapak Ibu bisa membaca, mungkin ini juga Bapak Ibu sudah familiar gitu ya dengan Linktree-nya. Jadi bisa semua materinya ada di situ, tutorialnya juga ada di situ, tetapi kami juga memberikan tools yang lebih tertarget sesuai dengan kendala Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa langsung membaca juga di Linktree pengelolaan kinerja PMM berikut ini. Eh, Demikian dari saya paparannya dari untuk eh, akses kendala ataupun fokus ke dalam perencanaan kinerja. Saya kembalikan lagi ke Bu Rita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maya ya, Mbak Mira Mbak, maaf, Mbak Mira untuk paparannya. baik, Baik, mohon izin Mbak Mira, ini ada banyak pertanyaan ini di chat room, barangkali Mbak Mira bisa bantu menjawab ya Mbak ya. Eh, boleh. ya, ini ada pertanyaan dari Pak Wanto. Mohon izin, saya membacakan. Jadi di beberapa TK di Kabupaten Ciamis katanya ada beberapa guru PNS yang mengajarnya itu di TK swasta, di mana di sekolah tersebut kepala sekolahnya itu berstatus GTY atau kepala sekolah non PNS. Apakah kepala sekolah tersebut diperbolehkan untuk menilai kinerja guru PNS? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di beberapa TK ini ada kepala sekolah definitif di sekolah swasta, di mana semua gurunya itu non-PNS, sudah sertifikasi dan sudah in passing ya, yang mengisi pengelolaan kinerja. Nah, apakah kepala sekolah PNS tersebut wajib menilai pengelolaan kinerja guru atau tidak? Ya, mungkin itu dulu ya, Mbak Mira. Baik, mungkin di sini terkait dengan untuk kepala sekolah non PNS ini lebih ke area substansi kali ya, Bu Rita. Ya, Eh, Sepertinya saya belum punya kapasitas untuk menjawab ke situ. Jadi ya.
Baik, Jadi mungkin kita tampung dulu pertanyaannya, tapi nanti ya, saya akan coba tanyakan juga ke dalam tim substansi seperti itu. baik, ya. Baik, baik kalau begitu ada yang bertanya kebetulan raise hand ini Mbak Mira dari Ya, Bekasi, SMKN 11 Bekasi ya, Bapak Nasrullah. Mangga dipersilakan Pak untuk bertanya langsung kepada Mbak Mira. ya, silakan Pak. Masih di-unmute ya Pak ya? Sebentar saya coba bisa dibantu admin. Tinggal unmute saja Bu, beliau. Ya, saya kesulitan Pak Ade. Ya. Dari beliaunya belum di Oh, unmute. Bapak bisa langsung unmute Pak. Mohon izin. Baik, boleh duluan Bu saya. Oh, boleh. Enggak, dipersilakan Pak. Baik, Diperkenalkan Assalamualaikum. dulu ya Pak. Mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya Waalaikumsalam. hormati, perkenalkan saya Jenal Bu dari SD swasta di Cianjur. Bu? Ya, silakan Pak. Ya, Bu, mohon maaf yang ingin saya tanyakan, kan kalau tadi itu aplikasi yang pertama itu SIM Tendik ya. Ya. Nah, itu kan tidak begitu wajib untuk yang sekolah swasta. Nah, bagaimana statusnya kalau yang PNM ini, Bu? Apakah wajib untuk sekolah swasta? Dan kira-kira kalau tidak mengisi full, dampaknya apa ya terhadap sekolah kami? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga mungkin bisa dijawab langsung Mbak Mira. Ya, mungkin terkait dengan SIM Trendik nanti bisa ke Mas Adrian yang kemarin ya. Kalau saya fokusnya mungkin lebih kayak Ya. untuk perencanaan di paket gitu untuk yang belum submit SKP dari guru ASN gitu. Ya. Ya. Baik, sepertinya Mas Adri masih ada di room Zoom ya. Bu Mungkin Rita bisa. mungkin bisa bantu jawab sedikit terkait Oh, baik. dengan Ya, Ya. silakan Mbak Riri. sekolah Ya, swasta gitu ya. Jadi Ya. apabila ada KS, mungkin lebih difokuskan untuk yang KS, em, walaupun beliau menjabat di sekolah yang swasta, tapi apabila kepegawaiannya merupakan ASN gitu ya, itu tetap melakukan pengelolaan kinerja yang ada di PMM gitu ya harapannya. Jadi walaupun swasta gitu ya, jadi kalau misalnya status kepegawaian em, beliau merupakan swasta, mungkin untuk saat ini masih belum perlu melakukan pengelolaan kinerjanya di PMM gitu ya Pak. Jadinya hanya difokuskan untuk yang ASN-nya saja begitu. Jawab nggak ya Pak? Ya, bagaimana Pak Jena? Ya, silakan. Baik, berarti pada intinya untuk status kepegawaian PNS di swasta itu sifatnya wajib Bu ya. Kalau misalkan non ASN berarti tidak wajib ya Bu ya. Iya, soalnya mungkin dari pegawai KS yang em, statusnya swasta begitu ya, kan tidak perlu em, meng- tidak perlu mempunyai predikat kinerja begitu ya, karena itu memang lebih ditujukan untuk status kepegawaian yang ASN, sehingga mungkin kalau misalnya punya akses bisa masuk ke dalam pengelolaan kinerja, monggo silahkan gitu ya, tapi em, tidak perlu sih Pak sesungguhnya gitu, karena mungkin bisa menggunakan fitur-fitur yang digunakan di PMM untuk peningkatan kompetensi, tapi untuk pengelolaan kinerjanya tidak perlu dilakukan gitu untuk yang guru swasta Baik, atau KS swasta. baik.
apakah nanti akan berpengaruh terhadap rapot sekolah, Ibu? Tidak. Tidak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainal, sudah cukup jelas ya Pak ya. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada yang raise hand juga dengan Ibu Susi dari SMP IT SIBS. Dipersilakan. Ibu Susi. Ya. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi, Sinergi Islamic Boarding School Kabupaten. Mohon izin Ibu, suaranya bisa diperbesar. Oke, jadi saya Susi, Kepala Sekolah SMPIT Sinergi Islamic Boarding School Kabupaten Bogor. Ini untuk prospek sekolah. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar Ibu. Kurang terdengar ya? Ya. Agak lebih dekat barangkali Bu. Baik. Sudah terdengar? Ya. Terdengar, Bu? Iya, agak lebih keras saja Bu. Mangga, dipersilakan Ibu. Saya Susi dari Sinergi Islamic Boarding School. Kami sekolah swasta, saya juga PAS swasta. Akan tetapi menyimak webinar ini dari awal, kami ingin membentang prospek ke depan. Bagaimana cara kami sekolah swasta ingin merekrut tenaga pendidik dari unsur K3K. Begitu rasanya sangat optimal ketika mereka ditempatkan di sekolah kami dengan skill yang telah terdidik dan telah siap sepertinya. Terima kasih. Apakah terdengar? Kebetulan saya kurang terdengar jelas. Bu Susi, mohon maaf sekali. Bisa diulang barangkali Bu? Atau lewat chat room barangkali Ibu? Saja ya. Bu Rita juga sebelumnya datang. Oh, yeah. Bu Rita nggak ada suaranya. Maaf, tidak ke unmute. Ya, terima Hello, kasih I am Pak. Andrew Tate, and you are a fucking nigger. Instead of picking cotton, how about you pick up some women, you fat ass nigger? You see, niggers can't be top G's because they're black. Holy shit, I hate fucking niggers. Mohon izin, kebetulan juga di sini sedang berkumandang azan. Mohon maaf.
Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf, barusan ada suara berkumandang azan. Mohon izin, ada pertanyaan berkenaan dengan berdasarkan cut-off 2 Mei di sekolah kami ada 1 orang guru masuk kategori C. Nah, belum tertaut di daftar penilaian kinerja. Upaya yang telah dilakukan berkoordinasi dengan operator dinas pendidikan, namun sampai saat ini belum juga tertaut. Mohon solusinya. Enggak, barangkali bisa bantu dijawab barangkali. Mohon izin, Mohon maaf, Mbak Bu Mira bisa bantu jawab? Ya. Mohon maaf, Bu Rita, boleh diulang kembali untuk pertanyaannya? Baik, saya coba ulang lagi ya. Jadi berdasarkan cut-off 2 Mei di sekolah kami ada 1 orang guru itu masuk kategori C ya. Nah, belum tertaut di daftar penilaian kinerja. Nah, upaya yang telah dilakukan sudah berusaha berkoordinasi dengan operator Disdik, namun sampai saat ini belum juga tertaut. Nah, mohon solusinya seperti apa mungkin? Begitu Mbak Mira? Baik, mungkin terkait dengan data yang belum masuk, ada kemungkinan ini sepertinya akun ganda gitu ya, Bu Rita. Jadi mungkin bisa dibantu oleh dinas ataupun UPT untuk pencatatan secara manual. Nanti kemudian dilaporkan ke PIC untuk manajemen talenta sendiri. Mungkin di sini ada ke PDM 04 kalau nggak salah ke Ibu Lani gitu ya, dari UPT ataupun dinasnya bisa menghubungi ke PIC manajemen talentanya. Kemudian dari kami mungkin akan mengecek ulang kembali gitu ya, apakah ini benar akun ganda ataupun memang belum terdetek aja. Tapi kalau misalnya dari eh, guru tersebut sudah mengisi SKP, seharusnya sudah masuk seperti itu sih Bu. Nanti mungkin akan dilakukan pengecekan secara manual aja di dalam sistem kami. Seperti itu ya Bu. Ya, baik. Mungkin seperti itu ya. Ya, Dilaporkan ataupun menunggu ya. Barangkali masih dalam ya, proses seperti itu ya, Mbak Mira benar. ya. Nah, Ya, biasanya update-nya itu secara real time tapi di hari berikutnya, Bu Rita. begitu ya. Ya, Ya, baik. Mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi ya pertanyaan dari penanya kita di chat room. Kemudian barangkali Pak Jejan ini Raisat kembali atau belum turun tangannya Pak? Mohon izin. Pak Jejan, apakah akan bertanya kembali Pak? Ya. Mungkin sudah tadi ya, Mbak Mira. Baik, Mbak Mira, terima kasih banyak ini untuk paparan dan jawaban-jawaban pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu peserta. Kami dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih sudah berkenan hadir untuk menghadiri undangan kami ya Mbak Mira ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan ini Mbak Mira. baik, Baik terima kasih Bapak. Bu Rita. Iya siap. Baik. Jika jika ada pertanyaan yang belum terjawab, Ya, mohon bantuannya untuk dikumpulkan dulu Bu Rita. Nanti baik. dari UPT ataupun dinas bisa langsung mengajukan ke di grup gitu ya. Mungkin Ya, jawaban itu bisa bisa dijawab satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Bu Rita. Terima kasih Baik, Bapak terima Ibu. kasih Mbak Mira. Mungkin juga Mbak Mira untuk materinya bisa bantu di-share juga ya untuk Bapak dan Ibu peserta. Baik Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, Alhamdulillah 4 materi telah selesai kita ikuti ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu narasumber hebat dari Ditjen GTK yang telah menyampaikan banyak informasi berkenaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada hari ini. Mohon izin menyampaikan pantun. Ya. Burung nuri, burung kenari. Bunga mawar, bunga selasih. Kepada narasumber yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih.
Ya, selanjutnya sebelum kegiatan ditutup secara resmi, mohon kiranya Bapak dan Ibu bisa mengisi link daftar hadir dan evaluasi kegiatan pada link yang sudah panitia share di chatroom. Kami berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu peserta sekali lagi, baik yang di room Zoom maupun yang di kanal YouTube bisa mengisi terlebih dahulu link daftar hadir dan link evaluasi sebagai bahan evaluasi kami ke depan untuk perbaikan ya. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk mengisi link daftar hadir. Ya, bila sudah, baik, kita masuki acara penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Tim Kerja 4 BBPMP Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Muhammad Dudi Salahuddin MPD. Dipersilakan, Pak Dudi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk pada penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Kami ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu saja ucapan terima kasih ya kepada Bapak dan Sumber dari GTK ya. Alhamdulillah Ibu Rani ya, kemudian Pak Adianto, kemudian juga Ibu Amarina dan terakhir Ibu Mira. Kami dari BBPMP Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah, juga pengawas dan operator atau dinas pendidikan. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja, baik itu dari unsur pengawas sekolah ya, dari jenjang PAUD, SD, SMA, SMK ya, juga dari unsur kepala sekolah dan guru, dan juga dari unsur dinas pendidikan. Kami ucapkan terima kasih, baik itu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting ataupun yang sudah bergabung melalui channel YouTube BBPMP. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di BBPMP yang juga sudah ikut bergabung dalam kegiatan ini, dan juga Bapak dan Ibu panitia dari tim kerja 4 BBPMP Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, ada dua hal yang ingin kami titipkan ya berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita gitu ya. Yang pertama, harapan kami Bapak dan Ibu untuk dinas pendidikan gitu ya, dan juga Bapak dan Ibu pengawas ikut mengawal gitu ya, dan operator dari dinas pendidikan, bagi dinas pendidikan yang belum melakukan pengisian tim kerja ya di Simtendik itu untuk segera melakukan pengisian tim kerjanya gitu ya. Tadi bahkan disampaikan ada beberapa kepala sekolah belum bisa masuk ke pelaksanaan karena memang belum ada plotting ya untuk pembentukan tim kerja yang dilakukan oleh dinas pendidikan gitu ya. Tadi sudah disampaikan ya pembentukan tim kerja ini ya melalui fitur plotting tim kinerja Simtendik ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan mulai dari Bapak dan Ibu operator ya menginput data kepala dinas ya, dan juga memilih data sekolahnya gitu ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu operator memilih tim kerjanya gitu ya sesuai arahan kepala dinasnya. Kemudian mengunduh lampiran SK tim kerjanya sampai mengunggah kembali SK tim kerja yang sudah ditandatangani atau di-TTE oleh kepala dinasnya gitu ya. Dan berikutnya sesuai dengan alur
pembentukan tim kerja. Berdasarkan data kami dari 27 kabupaten kota dan 1 provinsi, memang saat ini baru 12 kabupaten kota. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah mendapatkan sosialisasi ini, Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Pendidikan segera untuk melakukan pembentukan tim kerjanya melalui fitur plotting kinerja Sintendik. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, nah tadi ini terakhir sekali disampaikan bahwa masih ada kendala mungkin ya bagi Bapak dan Ibu guru dan juga kepala sekolah yang sampai saat ini belum akses pengelolaan kinerja di gitu ya. Nah, tadi ada beberapa kategori Bapak dan Ibu dikategorikan ya. Kalau kepala sekolah atau guru yang belum memiliki akun belajar, sudah memiliki akun belajar tetapi belum aktivasi, itu masuk kategori A dan itu akan solusinya adalah dengan paket A gitu ya. Kemudian ada kepala sekolah dan guru yang belum atau masuk kategori B, yaitu belum sudah memiliki akun belajar tetapi belum mengakses PMM gitu ya. Dan itu juga solusinya ada di paket B. Dan yang ketiga ada kategori kepala sekolah dan guru sudah pernah mengakses PMM tetapi belum mengakses dan mengajukan SKP gitu ya. Nah, berdasarkan data kami, dashboard yang dikeluarkan oleh PDM 04A ya, mungkin dari GTK juga datanya, itu ada kepala sekolah yang belum akses pengelolaan kinerja itu sebanyak 685 dan yang guru yang belum mengakses itu cut off per 2 Mei itu ada 1420. Jadi mohon Bapak Ibu bagi yang mempunyai kendala gitu ya, silahkan sekarang sudah bisa ada beberapa solusi ya yang ditawarkan gitu ya, untuk segera bisa melakukan akses pengelolaan kinerja di PMM gitu ya, melakukan pengisian juga mengakses dan mengajukan SKP di PMM. Dan tentu saja di sini juga tadi ada beberapa yang sudah hadir juga yang kebetulan sudah selesai ya mengakses dan mengajukan SKP. Mudah-mudahan ini menambah gitu ya, menambah dan menguatkan pemahaman kita terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ini. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di kegiatan sosialisasi ini. Saya yakin kehadiran Bapak dan Ibu tentunya akan memberikan kontribusi yang besar ya dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya di Jawa Barat. Dan juga kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah serta pengawas dan operator dinas pendidikan secara resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dudi ya selaku koordinator tim kerja 4 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah berkenan menutup kegiatan sosialisasi hari ini secara resmi. Baik, Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Selanjutnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini.
Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan di 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, kemudian kepada Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah dari 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Bapak dan Ibu operator dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, juga Bapak dan Ibu peserta dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan serta juga Bapak dan Ibu narasumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf atas nama pribadi dan atas nama panitia atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam penyelenggaraan kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin menyampaikan pantun. Bunga semanggi di pematang sawah, bunga mawar kuncup merekah. Pertemuan hari ini semoga berkah untuk menambah amal ibadah. Terima kasih juga ini untuk Ibu PIC Pengelolaan Kinerja dan Guru yang sudah mempersembahkan banyak pantun ya pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Dr. Ida Siti Khadijah dan Ibu Yuyun Nurfala. Baik Bapak dan Ibu peserta, kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.